Sahabat semuanya, salam sehat dan bahagia. Saat ini saya berada di komplek rumah keluarga Pak Ganjar Pranowo di Tawangmangu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Siang ini alhamdulillah kita akan melakukan perjalanan naik kuda ke Tawangmangu. Kami akan nengok kebun kami di sana sekaligus nengok rumah Pak Ganjar Pranowo. Ya, di Tawangmangu kita akan juga ketemu bapak tua yang punya sejarah, Pak Kliwon, Mbah Kliwon, yang menjaga kebun kami. Nanti kita juga akan bincang-bincang dengan Mbah Kliwon di kebun. Itu sebagai pengantar, alhamdulillah pagi ini, siang ini merupakan perjalanan perdana kita dalam channel SKS 21, sebuah channel yang insya Allah akan memberikan inspirasi, motivasi dan pencerahan bagi kami terutama dan siapapun yang memang ingin belajar bersama. Kenapa pakai nama SK21? Ya itulah 1000 kisah dari kota Solo, 1000 kenangan dari kota Solo, 1000 atau suka duka waktu kuliah di Solo, dan banyak lagi tentang Solo, saudagar dari kota Solo, saudara kita di Solo dan sebagainya. Makna dari SKS, kita sudah masuk di Jalan Slamet Riyadi Solo, jalan yang cukup legendaris di Solo, jalan yang memiliki sejarah panjang di kota Solo. Nah, inilah kota Solo. Teman-teman yang sekarang di luar kota Solo mungkin kemarin belum bisa pulang. Begini suasana kota Solo waktu setelah PPKM kedua atau PPKM level 4. Ini sudah dibuka beberapa ruas jalan Slamet Riyadi. Toko-toko sudah ada yang buka. Rumah makan sudah boleh menerima tamu dan makan di tempat meskipun terbatas. Mudah-mudahan pandemi segera berakhir dan kita bisa menikmati kehidupan normal kembali. Baik, kita akan lanjutkan. Nanti kita akan lewat juga di Loji Gandrung, rumah dinas Wali Kota Solo. Kita juga akan lewat di Balai Kota Solo, Pasar Gede, dan bagi saya ada kerinduan untuk mampir di kampus kita, UNS, Universitas 11 Maret Surakarta. Sahabat sekalian, inilah kampus saya. Saya masuk di UNS tahun 82 di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Dan alhamdulillah 4 tahun dapat beasiswa. Jadi modal untuk menikah
tahun itu, dan siang ini kita ingin bernostalgia masuk kampus. Mudah-mudahan bisa memberi inspirasi untuk kita semua yang pernah kuliah di UNS. Ada beberapa perubahan kampus kita. Ini di masa PPKM ke level 4 sudah dibuka kampusnya. Kita turut berduka. Beberapa dosen dulu sudah meninggal. Mudah-mudahan semua sekarang sehat-sehat, UNS lebih dikenal dan berprestasi lagi. Alhamdulillah, siang ini saya sudah sampai di Tawangmangu. Naik kuda ternyata masih nyaman, naik jalan berliku-liku, dan saya parkir di halaman rumah Pak Kliwon. Ini bapak angkat saya di Tawangmangu, Ya, yang merawat kebun kita di Tawangmangu. oke. Sehat-sehat, Bang ya? Ya, siap. Alhamdulillah. Kita sekarang akan menuju ke kebun. Kita akan coba nanti memberi makna bagaimana mobil kuda dan filosofinya bagi sebuah bisnis. Kita ke kebun, Mbak? Ya, oke. Ya. Silakan. Bangunan baru. Salam sehat dan bahagia untuk sahabat semuanya. Alhamdulillah siang ini saya sudah sampai di kebun saya. Tadi sudah dilihat oleh Mbak Kliwon, tanam-tanaman yang sekarang sudah disiapkan. Ada sawi, ada pisang, ada ketela pohon dan sebagainya. Saya sudah keliling tadi beberapa tempat, dan ini saya di Gubuk. Saya ingin melanjutkan tadi yang kami sampaikan di dalam perjalanan. Ada sebuah kisah begini. Dalam sebuah kesempatan, saya berbincang-bincang dengan salah seorang senior dari Kadin Solo. Saya tidak ulah sebut namanya, tapi termasuk pengusaha yang sukses. Beliau bilang dalam sebuah perbincangan dengan saya, katanya pengusaha yang sukses itu salah satu ukurannya ketika mobil itu sudah memakai merek yang tidak pakai nama hewan atau binatang. Saya waktu itu kaget juga. Maksudnya Pak, gitu saya tanya saya. Ya, nama hewan itu dulu kan ada merek-merek seperti ada kijang, ada kuda, dan sebagainya. Tentu saya kaget kalau itu jadi sebuah ukuran gitu. Tapi memang mungkin juga benar. Karena waktu itu kan mobil itu kan mobil yang memang mobil seperti sejuta umat gitu kan. Tapi dalam kesempatan ini saya ingin memberikan sebuah inspirasi, motivasi dan juga pencerahan bahwa kuda yang saya pakai tadi masih tahunnya lama juga ternyata masih bisa mendaki jalan berliku-liku naik sampai ke Tawangmangu. Masih nyaman, dan saya tidak perlu berpikir bagaimana tiap bulan untuk membayar angsurannya karena saya bisa beli dengan cash beberapa tahun yang lalu. Sekarang memang murah tapi itu cukup mahal juga. Dan ada filosofi tentang kuda yang justru membuat saya itu termotivasi untuk merawat mobil tua tadi. Kenapa? Jadi kuda itu memiliki beberapa nilai-nilai positif, dan itu bagi seorang pengusaha saya kira menjadi nilai-nilai yang bisa mendukung kegiatan bisnisnya. Apa itu? Antara lain, kuda itu simbol sebuah ketangguhan, simbol sebuah kecepatan, ketepatan,
dan juga kesetiaan. Karena simbol-simbol tadi beberapa kota di Indonesia itu menggunakan logo atau juga simbol kuda di dalam lambang daerahnya. Bisa disebut misalnya di Kabupaten Kuningan di Jawa Barat, ada Kabupaten Muna di Sulawesi, ada Kabupaten Tuban di Jawa Timur, dan juga Kabupaten Sinjai. Ada beberapa dan mungkin ada yang lain lagi. Tapi itu yang saya sempat tahu, beberapa kota menggunakan simbol kuda. Bahkan dalam sebuah mobil Ferrari itu kan juga menggunakan simbol kuda jingkrak ya. Itu merupakan simbol dari keberuntungan, ketangguhan juga. Itulah sebabnya maka saya ingin berkirim salam pada komunitas Mitsubishi Kuda Indonesia, Comeback ID. Kita harus berbangga memiliki mobil kuda dan semoga teman-teman terus berprestasi dan sukses dalam hidupnya. Dalam beberapa kebudayaan juga kuda itu merupakan simbol dari kebebasan, kecerdasan, dan juga kekuatan. Oleh karena itu nilai-nilai itu mestinya menjadi spirit bagi siapapun yang memiliki usaha, memiliki bisnis, tidak perlu merasa rendah hati dengan memiliki kuda. Jadi kita harus berbangga dengan kuda. Dalam penanggalan Cina juga, kuda itu diberi makna bahwa mereka yang lahir pada sio kuda itu adalah orang-orang yang memiliki sifat cerdas, mandiri, dan juga jiwa merdeka. Ini adalah nilai-nilai yang tentu mendukung sebuah kesuksesan. Oleh karena itu, ada beberapa nilai-nilai simbol dari kuda itu saya kira bisa memberi inspirasi pada kita bahwa hal yang sederhana, yang murah, sekarang murah, tapi memiliki makna yang dalam kehidupan. Itulah sebabnya mengapa pada channel SKS 21 ini makna seperti itu kita ungkap, karena sebenarnya spirit-spirit tentang itulah yang sebenarnya diperlukan dalam kehidupan sekarang. Karena sebenarnya kita ingin kembali bahwa fungsi sebuah kendaraan sebenarnya fungsinya adalah transportasi. Fungsi utamanya, nilai fungsinya. Ada fungsi lain misalnya untuk lifestyle, tapi mungkin juga ada nilai yang lain ya, nilai lifestyle. Tapi bagi kita tentu lebih pada fungsi transportasinya. Ketika bisa kita kendari dengan nyaman, selamat, dan juga memberi manfaat bagi kegiatan kita, maka kita tidak perlu malu memakai kuda. Saya ingin sedikit menambahkan bahwa kalau kuda tadi memiliki sifat cerdas, sebenarnya kalau saya ikut beberapa kajian di beberapa tempat itu ada sebuah pesan moral yang tinggi, bahwa orang yang cerdas itu sebenarnya adalah orang yang mengingat dan mempersiapkan kematian. Saya kira katakan ini memiliki nilai dari sebuah hadis dan kita perlu dilakukan lagi. Orang yang mengingat dan mempersiapkan kematian. Kalau kita bisa mengingat dan mempersiapkan kematian baik, maka termasuk orang yang benar cerdas. Artinya apa? Artinya kita akan hidup melangkah dengan hati-hati, dengan sebuah nilai-nilai positif, memberi makna manfaat bagi orang lain, dan tidak merugikan orang lain. Itulah sebuah kecerdasan. Juga ada nilai kesetiaan dalam budaya itu. Jadi kalau orang bisnis, saya kira kita harus setia dengan komitmen, dengan nilai-nilai baik, nilai-nilai yang memberi manfaat bagi orang lain. Sahabat semuanya, salam sehat dan bahagia. Saat ini saya berada di komplek rumah keluarga Pak Ganjar Pranowo di Tawangmangu. Rumahnya asri, tetangganya juga berdekatan dengan tetangga, banyak pohon-pohon yang rindang, sungguh menyenangkan. Kita berharap Pak Ganjar ke depan bisa membuat sejarah bagi bangsa Indonesia. Salam sehat dan bahagia selalu.